Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 154. Wal mar'atu kasiromatu sabu bitasa umi wa tatayuri. Wa mar'atu tai perempuan iku kasiroma sebagian banyak iku tusabu nani terkena sapa mar'ah bitasaumi kelawan tanda-tanda jahat watatayuri lan kabar burung. Sebagian besar perempuan biasanya percaya itu. Mbak, aku gak iso turu. Apa? Mimpi. Oh, biasanya gak iso turu. Mimpi dikejar ular. Nah, gak ngono duber coki. Misalnya. Akhirnya gak iso turu. Kata Said Alwi, sebagian banyak perempuan itu percaya itu. Percaya tanda-tanda, percaya kabar burung. Nek suaminya udah lama, beberapa hari nggak pulang, terus tonggone, Mbak, aku mau koyoke ngerti tonggone, suami sampean tadi nggak tahu loh nek endi to. Koyok mlaku karo sapa. Iku wis gak seturu wis. Dia lebih percaya begitu-begitu. Artinya kabar burung, sesuatu yang belum jelas, itu kadang justru membuat dia tidak bisa turu. Kata ujian, sukses yang ujian kemarin ya. Kata ujian di anak koncone, ya Allah Mbak, iku loh, lah etanya luar biasa, bengius, gak bisa turu mikir noy, padahal belum jelas. Sering kata Said Alwi Malik ini, perempuan itu kemudian justru tersibukkan dengan suara burung, bukan suara burung, kabar burung dan tanda-tanda jahat. Fayuh fiha, mongko kemudian menakutkan ing mar'ah apa syahrus safar. Ini bulan Safar loh. Biasane wa yaumil arbi'a, Rebu wekasan bulan Safar, itu kan kita wis ini. Wa sautul hurab, suara gagak. Iki nek mburi kok nek suara kakak iki biasane nek wong mati. Iku wis sini. Wahtilah firyahi lan perubahan angin. Ini biasane gak ngene iki lho cuacane. Kok itu wis ini. Wa ru'yatul a'raji lan mimpi ketemu wong sing berjalan pincang. Wal a'wari lan orang yang buta sebelah. Pernah ngimpi itu? Mbak, aku belum, ya gak apa-apa. Mungkin lain kali. Mimpi ketemu wong buta sebelah, wis diomongin mbek kancane, Mbak. Dajjal iku ceritane yo buta sebelah. Atau pincang. Wa ashabul hamati lan ketemu dengan mimpi ketemu bencana. Hama waya utadzunnu atau menduga syaron ing buruk bizaujati waladiha kelawan istri anaknya, berarti mantu lanang. Iki paling ngene iki biyen niku lak sinetron. Dulu itu sebelum dia kesini itu rumah tangga kita tuh ini loh, rumah tangga saya tuh apa namanya rukun, tapi begitu untuk mantu lanang iku lho. Mantune atau mantu wedoke iku malah paling iki mantu niku. Nyurigai mantune, dia lupa bahwa mantune itu adalah kekasih anaknya. Gitu kan? Kemudian suudzon pada menantunya. Wa zauji ibnatiha lan suami dari anak perempuannya. Curiga pada ini. Ini mantuku kayak kesini mau merebut warisan. Itu sinetron.
Wal masu'u lan bentuk-bentuk ala itakhadathu yang ngambil sapa marha ing bentuk. Apa saya enek apa nggawe iki ya Mbak ya? Karena saya nggawe sandal yang model iki ya. Jadi alamat buruk. Enek sing sandale lak dulu sandal sisian itu alamat nggak baik, tapi saiki sandal malah sisian. Sing kanan abang, kiri ijo. Lah Mbah Bu malah bingung. Ki anak iki sapa ki sandale ini kok sisian tak goleki sing kembarnya kok gak ono. Lho pancen niku gaya modern niku sisian. Wah, saiki malah aneh-aneh. Kalau dulu baju itu bawahnya rata. Saiki malah gak digawe rata, sing miring rene, sing miring. Sing tengah wis gak karo-karoan. Wal masu'u alladzi takhadathu. Perempuan malah bingung dengan sesuatu yang dia pakai. Wal bait alladzi sakanathu, dan rumah yang dia tempati. Mungkin Mbak ya, keluargaku iku gak rukun itu karena rumahnya ngadep gak madep ini pas. Dadi madep iku menceng ngalor ngidul. Kadang ada toh apa itu hong shui ya. Rumah tusuk tase apa? Tusuk sate. Ngerti rumah tusuk tase? Sate. Jadi rumah itu pas totokan jalan. Yo bener sih, logikanya bener. Kalau Anda misalnya ini pertigaan, ke sana jalan, ini pertigaan terus rumah Anda pas di sini, kan gak nyaman. Bolak-balik mobil nyentrong rene, kan gak nyaman. Nah, itu tusuk sate istilahnya. Itu kayak itu kan dari sini masih nyentrong ke sana mobil, kan gak nyaman banget. Bolak-balik sentrong lampu mobil. Coba kalau jalannya rame, apa gak ya sumpek? Ya mungkin begitu. Tapi kadang kita mikir kita ndak rukun, rumah tangga nggak ini, pikirannya macam-macam. Yang itu terkait dengan sesuatu yang sebetulnya nggak ada dasarnya. Perempuan biasanya banyak, bukan semua, tapi banyak yang kemudian justru lebih percaya itu daripada yang lebih mendasar. Wabil hadisi asyarif, padahal di dalam hadis yang mulia, Kanjeng Nabi ngendika gini, la adwa, tidak ada penyakit menular. Artinya kalau kita bisa menjaga, yo nggak ada. Wala toyarota, tidak ada ramalan. Wala hamata, dan tidak ada hama. Wala sofaro, dan tidak ada bulan sofar. Ini loh. Kadang kita mau nikah gak jadi, lah kok mbak gak jadi. Ini hari naas. Hari Senin, hari naas, hari Selasa, hari wafate bapake, hari Serbu, hari wafate mbae. Akhirnya gak bisa nikah kabeh. Padahal kan kalau kita ngikuti Sayyidina Ali, yo hari baik itu bukan hanya hari Jumat, pokoknya hari di mana kita bisa melakukan amal baik ya hari baik. Walaupun malam Jumat lek turu, gak tahajud, walaupun malam Minggu lah Anda melekan menghataman Quran, yaitu hari baik. Dimanapun kita bisa melakukan amal baik, itulah hari baik. Kata Nabi, tidak ada bulan Safar. Orang Arab itu dulu menganggap bulan Safar itu bulan bencana. Kalau kita yo hari naas. Enak tahu lah hitungan ramalan. Hari naas Selasa. Hitungan tidak baik, ya hitungan apa? Biasanya nih koran apa itu kan ada ramalan bintang. Nah, hari baik Rebu. Hitungan tidak baik 2. Asmara meyakinkan. Kan ada dipikir. Padahal orang di pasangan gimana ada asmara. Kata Nabi, tidak ada ramalan, tidak ada hama, tidak ada bulan Safar, tidak ada hari naas. Semuanya baik. Mestinya begitu. Waqat atola, lan teman-teman membatalkan apa Islam as-sa'aumah, atas sa'umah yang tanda-tanda tadi. Ini biasanya kalau dulu, kalau kita berangkat, misalnya mau ke kampus, naik motor, kemudian ada ular lewat, maka kita tidak akan jadi ke kampus. Karena ini ada ular lewat berarti tanda nggak baik. Mulai turu. Bolak-balik anak ular lewat nih.
misalnya lah omah kita ning Tegalan. Kata Nabi tidak ada tanda-tanda buruk. Wa adahu Abtola atas sauma, kanjeng Nabi Islam itu meniadakan keyakinan itu. Wa adaulan menganggap hu ing tasaum minasyirki, termasuk dari perilaku syirik. Wa akhbaro lan naik habar bil suumi, tetapi kemudian biasane yang menyebarkan berita begitu bisuumi kelan tanda tadi al mutahamu iku fil mar'ati. Biasanya perempuan yang suka menyebarkan berita begitu. Saya nggak tahu bener apa enggak. Bener lah? Ya berarti bener. Artinya sebagian perempuan suka menyebarkan berita-berita begitu. Wadaro terkaitan yang biasanya dianggap sebagai tanda buruk. Satu lagi adalah tempat tinggal. Batalan kendaraan. Anaku lasai'a, tidak ada suatu ila su'ul akhlak fil mar'ati. Orang yang mempercayai tanda-tanda tadi ramalan, kemudian hari-hari naas, kata Said Maliki, illa su'u akhlakil mar'ati, itu berarti menunjukkan perilaku yang tidak baik. Wa ukmi rahimiha, lan menunjukkan sikap apa namanya? Kalau ukmi rahim itu makna aslinya rahim yang mandul, tapi artinya kan menunjukkan sikap enggak care pada perempuan. Wadaiku morofikil baiti lan sempite kehidupan. Wa su'ubadati alati latur kabu kan ora bisa ditempati. Wa buti siroha lan pelane perjalanan ida khodat nalikane ngambil sapa mar'ah mulatan ing muatan arukuban. Itu menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak baik yang mestinya kita tidak percaya. Nah, kita ketemu Abien zaman saya kecil, Ustaz masih kecil lah, ketemu apa? Mbah Hamid, Mbah. Nah, ketemu, ya. Anda juga gitu kayak Mas ya. Iki ning gurune dalan kampus enek ini. Kok bau ini? Oh biasanya ning kene iki ya. Terus kita pelan-pelan, Mbah, permisi Mbah. Duh, ini loh masih ada. Nah, dulu zaman kecilan, ternyata sampai sekarang masih ada. Mbah, nah, kita nggak mau ngambil miliknya orang. Amit Mbah, kalau ngambil yo cukup dewi. Nah, karena khawatir macam-macam lah. Wayu sifuna lan menyesalkan ing kita ana hadil auhami, pemahaman tadi sing karena rumahnya sing gak madhep, rumahnya gak pas, sing semacam-macam lah. Pemahaman anal auhama satemene pemahaman wa tahayyulat lan tahayyul wal aqaidil batilah lan kepercayaan yang batil wal amalil fasidah lan amal-amal yang rusak tadi iku latu jadu tidak ditemukan ilah finisail muslimin. Nah, yang dalam perempuan orang Islam lah kita, kata Said Maliki, kita itu menyesalkan karena perilaku itu justru ditemukan di dalam sebagian masyarakat Islam perempuan. Nah, enak sih percaya ngono kuwi. Padahal mestinya tidak. Mestinya perempuan karena itu tidak termasuk di dalam sesuatu yang punya dasar di dalam agama. Wahuna padahal mereka nisaun muslimin iku ahak luwih berhak min ghairina dibanding perempuan yang lain bil bukti untuk lebih jauh anil batili. Padahal mestinya orang Islam itu jauh lebih punya keyakinan yang kuat dibanding dengan mungkin perempuan di agama lain atau di daerah lain. Tapi sayangnya justru perempuan Islam muslimat itu percaya itu. Wa musa'adati syaitani alal insani, lan iku adalah tipu dayane setan alal insani bil ghoyati kelan menyesatkan wadolali. Wajalul mar'ati utawi kebodohane perempuan bidini kelan agama wa adamul istifadatiha
lan kurang onone memanfaatkane permar'ah minal ulama'i al muslihin huwa iku asbabu al wahidu, yaitu sebab utama. Kenapa sebagian perempuan justru lebih percaya tadi ramalan bintang, kemudian tanda-tanda macam-macam tadi. Salah satu penyebab utamanya adalah karena kekurang fahamannya terhadap pengetahuan agama. Karena itulah sejak awal kemudian kemarin Said Maliki mengatakan perempuan itu harus pinter. Karena dengan pinter itulah dia kemudian tahu mana yang benar dan tidak. Sehingga kalau dia tidak pinter tentang pemahaman keagamaannya, menganggap itu benar, padahal itu bukan. Bukan ajaran agama. Satu, karena kekurang pahaman terhadap agama. Fi akliha, sehingga menyebabkan kelemahan nalarnya mar'ah wa diniha lan agamanya. Wal kamalu tai kesempurnaan al mutlaqu iku lillahi wahdahu la syarikalah. Karena itu wa anta halu tai sira ya sayyidati, para perempuan yang mulia, a'azzu kang memuliakan akrama Allah taala minal kitabiyati, dari turunnya Al-Qur'an. Gini, a'azzu kang lebih mulia wa akramu minal kitabiyati, saking perempuan kitabi, artinya orang ahli kitab, wal musyrikati, lan orang musyrik, alati idza laiba, nalikane mempermainkan sapa setan biku ukulihinna, kelawan ala akale musyrikat wal kitabiyat wa tasallut alaina, lan oleh nguasai alaina ing atase mereka bil auhami, dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Kata Said Maliki, kita diingatkan, hai para perempuan muslim, Anda itu lebih mulia loh dibanding perempuan-perempuan dari agama yang lain. Karena itulah mestinya perempuan muslim itu bisa menjadi contoh dari yang lain. Bukan kemudian justru mengikuti kebiasaan yang lain yang itu tidak punya dasar. Kalau kita belajar di Al-Quran itu kan ada dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa engkau umat Islam itu khaira ummatin, menjadi sebaik-baiknya umat yang diperintahkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena itulah agar bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka perempuan harus pintar. Sehingga kemarin perempuan harus terdidik, itu ya. Jangan kemudian alah Ustaz wong ngapain? Paling yo mulai nyambel. Bahwa nyambel itu ya, karena yang ahli masak kan Anda. Tapi kan bukan hanya nyambel. Persoalannya kan bukan hanya nyambel, tapi kita punya anak, punya generasi yang menjadi tanggung jawab kita. Tidak akan bisa melahirkan generasi yang hebat kalau ibunya nggak hebat. Kan begitu. Sehingga sering Ustaz sampaikan, perempuan itu pinter, harus pinter bukan sekedar karena dia ingin bersaing di dalam pekerjaan dengan laki-laki, tetapi lebih dari itu karena ada tugas menyiapkan generasi yang akan datang. Karena itu kalau Anda baca tulisannya Qasim Amin, seorang aktivis gender Al-Azhar, kenapa umat Islam itu jatuh terbelakang? Salah satunya adalah karena perempuannya kurang terdidik. Jadi keterbelakangan perempuan, ketidakterdidikannya perempuan dengan baik, itu berdampak kepada generasi berikutnya yang kemudian mundur. Jadi salah satu penyebab kemunduran Islam, salah satunya adalah karena para perempuan, ibu-ibu itu tidak terdidik dengan baik. Kita kan sering katakan ibu itu adalah madrasah pertama dan utama, gitu kan? Itu kan dengan bangga begitu. Kita sering menyampaikan. Tapi logikanya, kalau memang ibu itu adalah madrasah pertama dan utama bagi anak dan keluarganya, maka berarti ibu sebagai madrasah harus mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kan begitu, nggak cukup pokoknya tamat sekadarnya, tapi dia harus menjadi lulusan terbaik karena dia mendapatkan tanggung jawab untuk melahirkan generasi dan menyiapkan generasi yang baik. Sehingga Anda kuliah itu bukan sekedar kepentingan pribadi, tapi Anda kuliah itu punya kepentingan menyiapkan generasi yang akan datang. Hasil dari kuliah dan studi Anda, para ibu, para perempuan, itu adalah untuk beberapa abad yang akan datang. Hasilnya baru
dilihat itu, bukan sekarang. Nah, mestinya begitu. Nah, karena itu di sini dikatakan perempuan Muslim itu jauh lebih mulia loh, lebih dimuliakan Allah loh dibanding yang lain. Karena itu mestinya tidak kemudian mengikuti tadi pemahaman-pemahaman yang kemudian tidak punya dasar. Walau wala liwilayatihi ya, lan kekuasaan setan alaina ngatasi perempuan wastijabatihinna, lan oleh memenuhi perempuan min ghairil Islam tadi lahu maring setan idza da'ahunna, ketika ngejak sapa setan guna ing mereka ila qaulihi maring pangeran maring ucapane mereka la atahidanna, yang sebagaimana dikutip oleh Al-Qur'an tentang godaan setan terhadap para perempuan. La atahidanna yakti bakal ngambil menetapkan sapa ingsun min ibadika saking hambamu nasiban ing bagian mafrudo. Janjinya setan begitu, saya akan sesatkan sebagian dari hambamu ya Allah yang bisa saya goda. Wala udilan nahum, lan akan aku sesatkan mereka. Itu janjinya setan kepada Tuhan loh. Itu kan luar biasa toh. Coba setan loh wani janji pada Tuhan, pada Tuhan yang punya, Allah yang punya makhluknya. Setan juga makhluk ya Allah, tapi dia berani, ya Allah saya akan gunda loh makhlukmu itu manusia. Yang kemudian oleh Allah dikutip janji mereka, janjinya setan. Wala umanian nahum, dan aku buatkan angan-angan kosong. Wala amuran nahum, kemudian aku perintahkan mereka, kata setan. Wala yubatikan nahun, untuk memotong adanal an'ami ing telingane kupinge hewan. Iki ning biasanya tanah Arab, agar hewan itu tunduk, kemudian atau untuk apa? Biasanya ada tuh kita, kalau kita bangunan mau bangun ben selamat dikei ceker ayam, kepala ayam, golek kambing kan eman, apalagi sapi. Misalnya kan ada tuh yang gitu. Nah, di sini juga begitu kata setane. Nanti manusia-manusia itu akan saya perintahkan untuk memotong kupingnya sapi. Nanti kupingnya yang dipotong itu ditanam di mana? Ada tuh yang dukun dulu Ustaz pernah diajak, ketika itu Ustaz masih sanawiyah, diajak ke ada keluarga yang nemui, jadi wong pinter. Kemudian lah karena keluarganya sering krungu suara-suara yang aneh nih rumahnya. Dukun itu kemudian mengatakan nanti digolekno tulang babi, kemudian ditanam di pojokan sana sebagai ben hilang. Ternyata di Quran juga begitu. Kata setan, nanti manusia-manusia itu akan saya perintahkan untuk memotong telingane kewan, telingane kucing misalnya, atau telingane apa? Oh, bukan coki. Wala amuran nahum. Lan aku perintahkan sapa mereka fala yughirunna, lan untuk merubah sapa mereka khalaqallahu ing ciptaan Allah taala. Wa mayyatahid wa man lan sapane wong yattahid yang mengambil sapa wong asyaitana ing setan walian ing kekasih, maka siapa di antara manusia yang memilih setan, ajaan setan itu sebagai sesuatu yang benar min dunillahi selain Allah Ta'ala, faqad khosira, maka sungguh mereka akan rugi husronan mubinan, rugi yang jelas. Yaiduhum, menjanjikan sapa setan hum ing mereka wayumanihim, lan memberikan angan kosong, wa maya idumun, lan ora akan janji hum ing mereka sapa syaitanu ila hurura, kecuali ing tipuan. Karena itu janjinya setan pada Allah yang akan, cobalah sampai detail Al-Quran menjelaskan sebagian dari janji setan tadi adalah misalnya motong telingane binatang. Kalau kita gak sekedar motong telinga kan, motong binatang kepalanya dikendi, kan lebih enak dimakan aja toh daripada
kasihkan itu. Lae wong Jawa biyen di rumahnya dikasih kopi. Ya bener ya, kayak kopi, kayak jajan, kayak macem-macem. Dan delalah mbae iku suwe gak digawe kopi akhirnya diminum mbae dhewe sing cek urip. Nah, butune merasa lho kok kalong. Berarti dimakan nenek moyangi padahal enggak. Fala takhofi, karena itu jangan takut ila minallahi taala kecuali pada Allah taala. Wala tatma'i, dan jangan berharap illa fima, kecuali ing dalam barang indahu ana sisi Allah taala. Wal azmu utai tulang, wal wad'atu utai lan wad'ah itu rumah kerang, wal hazaratu lan tulang belakang iku latarudu, tidak akan bisa menolak al aina ing sesuatu. Walatat faulan, tidak akan menolak kaidah syaiton ing tipu dayane setan. Kata kita kan sering kayak tadi yang Ustaz ceritakan, kalau pengen aman iki ning pojokan ditanduri apa dikasih ceker ayam. Dulu Ustaz ning pondok iku tinggi itu apa bahasa Indonesia nih? Kutu ya. Tingginya wakeh banget. Yang kamarnya Anda anak tinggi dah ya? Enggak ada lah. Sing enek malah iki nih. Tumo nih. Dulu di kamar Ustaz tuh wakeh tinggi nih. Kita tuh udah sumpek tinggi apa caranya? Terus enek sing koncone anu ya dikasihkan kulit durian. Nanti baunya kulit durian itu akan dipanen tinggi. Terus dikuai pojokan kulit durian pancet nggak manjur. Kata Said Maliki di sini tulang belakang terus opo mana lah itu tidak akan menolak bahaya apapun, tidak ada pengaruhnya. Yang bisa berpengaruh adalah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maksudnya begitulah. Kala walastu lan orang sapa ingsun iku mu'allikon, orang yang menggantungkan diri litami matin maring mantra agar kita bisa selamat nggawe jopo-jopo sing macem-macem au khilqatin utawa cincin, mau ujian skripsi nggawa cincine mbae. Dosane dibolak-balik di kayak cincin ben gak takok. Kata di sini cincin, mantra, wadiatin, lan ramalan, wanabin, lan gigi taring. Wanabin itu apa tadi mananya? Wadiatin rumah kerang, wadaatin, wanabin dikasih gigi taring, itu tidak akan memberikan pengaruh. Liroja inafin untuk mengharap kemanfaatan, aulidaf'i baliatin untuk menolak bencana, itu tidak ada pengaruhnya. Segala sesuatu yang bisa berpengaruh adalah kehendak Allah SWT. Karena itulah kita berdoa dan mendekatkan diri pada Allah. Tidak kemudian gawe sesuatu yang dulu kalau zaman sanawiyah aliyah, enek temen santri mau ujian aliyah tuh cincinnya di jaluk donga ngene kiai, kemudian digantung ning lembar jawaban. Jadi begitu lembar jawaban dapat langsung diganti begini. Oh sing banter A, langsung coret. Jadi soal urung dibagi wis mari. Saking ininya. Kata Said Maliki, bukan cincin, bukan mantra, bukan benda-benda yang bisa menolak bencana, tapi Allah lah yang bisa menghindarkan kita dari sesuatu yang tidak baik. Wallahu, mengkautai Allah iku yang fauni, yang memberikan manfaat nih kita wet fau lan menolak ma ing barang bi kang membahayakan pada kita. Wa subhanahu wa ta'ala iku ad-daru. Allah lah yang kemudian bisa memberikan manfaat dan daru, yang memberikan ujian. Wal mu'ti, dan zat yang memberikan, wal mani'u, zat yang mencegah, al qabidu, zat yang mencabut, wal basitu, zat yang memberikan. Alladzi khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Wa fil hadisi lan dalam hadis as-sarih anhu alaihi salatu wassalam
Wa'lam anal ummata sak temene umat iku lau istama'at lamuno kumpul ala ayang fa'uka ento memberikan manfaat ka ing sira bisain sesuatu lam yang fa'uka mongko tidak akan bisa memberikan manfaat ka ing sira illa bisain kecuali dengan sesuatu kot kata bahu ang teman-teman telah memastikan hu ing mas apa Allah laka maring sira. Kata hadisnya jelas, ada hadis yang mengatakan andaikan seluruh manusia itu berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat pada kita, membantu kita, tapi kalau Allah tidak berkenan maka tidak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, kalau semua orang berkumpul untuk membahayakan kita, membahayakan seseorang, tapi kalau Allah nggak berkenan, maka itu pun juga nggak terjadi. Banyak tuh kasusnya. Wabih wis direncanakan dengan baik, geletek, pada hari H itu nggak terbukti. Begitu juga sesuatu yang sudah nggak ada rencana apapun, tapi ketika Allah atau memang itu hak dia, untung pada dia, yo jadi. Itu banyak hal. Kita diajarkan itu. Wa ini stama'u, begitu juga lamun kumpul sapa wong al ayaduruka ingin membahayakan sapa nas kaing sira bisyai'in lam yadruka mongko tidak akan bisa membahayakan kaing sira illa bisyai'in kecuali gelan sesuatu kot kata bahu yang telah menetapkan hu ing mas sapa Allah alaika ing atase sira rufiat diangkat apa ala kelamu catatan wajafat lan menjadi kering apa asufufu catatan. Artinya Allah lah yang menentukan kita. Karena itulah marilah kita mendekatkan diri pada Allah, jangan percaya kepada sesuatu yang enggak jelas, ramalan, macam-macam dan seterusnya. Wa ayyuma syai'in, karena itu utai endine sesuatu arabaka yang membuatmu ragu, fafroi moko mendekat sapa sira minhu atau njaluk pertolongan minhu saking syai'in ilallah taala. Karena itu kalau kita merasa ada sesuatu yang kita khawatirkan, kalau Anda khawatir tentang sesuatu, maka berdoalah kepada Allah. Kalau kita takut sesuatu, maka dekatlah kita pada Allah Ta'ala. Wa tasimi lan berpegangan sapa sira bihablihi kelawan taline Allah Ta'ala, wa tawakkali lan tawakalo alaihi ngatasi Allah. Fa innahu karena setuye kelakuan iku man sapane wong tawakala yang tawakal ala Allah kafahu mongko bakal njogo sapa Allah ing man. Wa kuli ngucap sapa sira hafidoki mongko akan njogo sapa Allah ka ing sira. Salah satu doa yang kita bisa baca kalau kita takut sesuatu, doanya ini, wa qurrabi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Faida qara'ta yang lain, faida qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun dan seterusnya. Itu doa yang ini ada di apa namanya? Kalau kita baca habis subuh itu di wiridan rotib, di rotib ada wa qurrabi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Wa qul rabbi a'udzubika itu doa agar kita terjaga dari sesuatu yang menakutkan kita apapun. Kalau Anda mau ujian khawatir diwaca iki untuk penguji saya a'udzubillahi minasyaitonir rajim misalnya khawatir dari perilaku yang tidak baik, yang enggak profesional. Wa qarabbi a'udzubika min hamati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Fa idza qara'ta nalikane ini juga bisa dibaca fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu kedui syaitan apa sultan kekuasaan ala ladina. Al-Quran jelas memastikan ini bahwa setan itu tidak akan bisa menguasai kepada satu ala ladina amanu, yaitu orang yang iman. Orang yang iman pada Allah, maka Allah menjamin dia tidak akan bisa dikuasai setan. Ketika kita dikuasai setan, berarti kita tidak lagi, hati kita biasanya kosong, sering lamun meneng gedung C karo madung idul misalnya
ndelok kates lha apa. Kok urung disinggek kok wis bolong kabeh. Ngelamun suwe, akhirnya hati kita kosong lah. Ketika kosong itulah kemudian barang halus masuk, enek jin lewat, ini kok ngelapo wong denger arek-arek, ini dileboni. Tapi yang pasti Allah menjamin laisa lahu sultanun alal ladzina amanu, setan tidak akan bisa menguasai orang yang beriman. Satu. Yang kedua, yang tidak bisa dikuasai setan lagi adalah wala rabbihim yatawakkalun. Wala rabbihim lan ngatasi pangerane yatawakal. Orang yang tawakal pada Allah tidak akan orang yang mendekatkan diri pada Allah, dijanjikan oleh Allah tidak akan bisa dikuasai oleh setan. Innamas sultanuhu anang utawi kekuasaan setan iku ala ladzina ing atase orang-orang yatawallauna, yaitu orang-orang yang berpaling pada Allah, berpaling dari Allah. Informasi lebih lanjut, Al-Quran memastikan gini, siapa orang yang bisa dikuasai setan, yaitu yatawallaunahu, yaitu orang-orang yang berpaling dari Allah, yang di dalam hatinya kehilangan imannya, ngelamun tadi, maka itu akan mudah. Karena itulah jangan pernah suka ngelamun. Lae meneng gowo tasbih wiridan. Jadi bukan kok ngelamun tapi zikir. Ngelamun itu akhirnya hilang, hati kita menjadi kosong dan itu biasanya akan dimasukkan. Orang yang yatawallaunahu maka akan sultanuhu, penguasanya akan setan. Yang kedua adalah waladzinahum, yaitu orang-orang bi iklan Allah musyrikun, orang yang syirik. Orang yang percaya pada hal-hal yang begituan, menduakan, syirik, itu juga akan bisa dikuasai setan. Selama kita iman, selama kita tawakal, insya Allah Allah yang akan membantu dan melindungi. Sehingga kalau di sini diajarkan, kalau kamu khawatir, kalau kita takut sesuatu, bacalah doa itu. Wa qurbi a'udzubika min hamadzis syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, atau doa yang lain. Kalau enggak iso ya a'udzubillahi, enggak iso mana ya bismillah. Paling gampang loh. Pokoknya kayak apa-apa bismillah, insya Allah terjaga. Baik. Nanti kita lanjutkan besok bab doa menyusui. Ya. Bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi orang tua yang menentukan tanggal pernikahan dari perhitungan Hijriah? Bagaimana kita menghadapi orang tua yang menentukan hari pernikahan berdasarkan lokton? Ya kalau Anda suka pada yang ditentukan ya nggak apa-apa. Nah, Ustaz, orang tua saya menjodohkan dengan dia, tapi saya senang-senang. Ya dilanjutkan aja. Begini, kita banyak yang diantara masyarakat kita memang begitu. Tapi sebetulnya kalau Ustaz tuh mengatakan gini, wakton itu juga ada pengalamannya. Tentu itu adalah pengalaman, bukan kepastian. Itu ada pengalaman, jadi artinya para sesepuh kita dulu, ya hitung-hitungan itu bukan tanpa dasar. Tapi sama dengan inilah, sama dengan kalau Ustaz itu menganalogikan koyok bukan ramalan, kayak statementnya para ulama. Kalau biasanya puasa, Ustaz sering men-share, kalau posone ku mulai Selasa, insya Allah Lailatul Qadar jatuh pada tanggal berapa. Kalau Senin tanggal berapa. Itu kan bukan hitung-hitungan, tetapi itu berdasarkan pengalaman. Tetapi itu tidak menentukan. Sehingga Anda nggak usah kok, kemarin Senin ya awalnya poso, maka Lailatul Qadar mesti jatuh. Enggak juga. Itu hanya berdasarkan pengalaman saja, tapi tidak menentukan. Pon wage kliwon itu juga pengalaman. Itu kan pengalaman orang sepuh kita di Jawa. Jawa Madura ya, Madura kan anak toh Jumat manis, lah kita Jumat legi, lah Madura manis. Nah, itu di luar Jawa dan Madura kan nggak ono. Di pulau yang lain, apalagi nih, kono kan nggak ono. Itu kan pengalaman mbah-mbah kita. Itu bisa kita ikuti, tetapi kita tidak memastikan bahwa itu mesti benar. Jadi silakan aja
tapi tidak perlu berkeyakinan bahwa itu mesti benar. Oh itu loh kena digawe. Oh kemarin tuh ada kasus yang mau nikah gak sido, kemudian direka-reka, oh ternyata lahirmu gak isuk le, lahirmu itu sore, jadi lahir sore melu besoknya, akhirnya sudah nikah. Ya, kan begitu. Jadi kalau menurut Ustadz kayak begitu, itu pengalaman sesepuh kita, itu local wisdom lah. Itu apa kalau local wisdom itu apa? Kearifan lokal kita orang Jawa, Madura tentang hitung-hitungan, itu local wisdom kita. Itu bisa kita sebagai bahan aja, tapi kita tidak berkeyakinan bahwa itu mesti terjadi. Kayak sehingga enek nikah gak sido karena arai ngalor ngulon. Atau kemudian hitungan pira sing akan mati salah satu itu tak likur ya. Jadi kalau hitungan laki-laki lahir hari ini ini totalnya 24 lah, 24 itu akan miskin atau 25 atau akan salah satunya akan mati. Itu mestilah nah, salah satu mati itu ya jelas lah, cuma akan kapan gitu kan. Kan nggak akan hidup selamanya. Nah, artinya saya hanya ingin mengatakan itu oke lah sebagai referensi kekayaan lokal wisdom kita, silahkan, tetapi kita tidak punya keyakinan bahwa itu pasti. Itu kan hanya hitung-hitungan aja. Yang itu kreasi lah. Kalau Ustadz sering menganalogikan kayak tadi, kalau Ihya pernah, Imam Sadili pernah mengatakan kalau Ramadan tanggal sekian Lailatul Qadar jatuh hari ini tanggal berapa, kalau ini itu kan hanya hitung-hitungan. Tapi yang pasti kan Nabi mengatakan tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar, itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa para ulama membuat hitungan? Berdasarkan pengalaman mereka saja. Kan begitu. Oh dewe kita, Mbak, ojo lewat kono lho. Ning kono kuwi biasane itu kan pengalaman kita. Lah lewat kono biasanya nek iki apa sing ganggu. Karena nek banyak anak-anak biasanya suka suwit-suwit. Itu tapi kan bukan berarti kemudian memastikan bahwa begitu toh. Ini kan pengalaman kita yang kita juga nggak bisa memastikan iya atau tidak. Tetapi itu pengalaman kita yang telah lalu. Nah, itu yang kalau menurut saya begitu. Silahkan itu sebagai bahan kekayaan inilah, sehingga kita punya dasar kira-kira yang apik kayak apa. Baik, saya kira begitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang diharapkan. Al-Fatihah. Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.